Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Samas edisi Hari Prapaskah keempat, Sabtu 8 Maret 2025. Bagaimana puasanya? Masih genap atau lubang-lubang? Mari yang belum melakukannya, ada baiknya kita mencoba supaya kita lebih peka terhadap pergumulan saudara-saudara kita yang mengalami lapar dan haus. Ada kesulitan di dalam pergumulan hidup, bahkan kita dapat memahami bagaimana ketika Tuhan Yesus berpuasa. Ada baiknya kalau pada masa puasa ini kita juga berpantang, pantang untuk nyinyir, pantang untuk bersungut-sungut terutama terhadap sesuatu yang tidak benar. Mari kita bersama mengawali renungan ini dengan doa. Allah yang penuh kasih, yang telah memanggil kami dari dosa kepada keselamatan-Mu yang ajaib. Hari ini kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami untuk menggumulinya dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 30 sampai 32. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Keluarga damai dan sobat Samas, bersungut-sungut yang dimaksud di sini bukanlah seorang yang tertindas dan diperlakukan tidak adil. Lalu dalam kondisi seperti ini, mereka mengungkapkan pergumulannya. Dan perenungan kita hari ini bukan dalam posisi seorang yang sedang menghakimi seorang yang bersungut-sungut, melainkan sebuah refleksi untuk memeriksa diri kita masing-masing. Apa yang sebenarnya membuat kita bersungut-sungut? Mengapa hal ini perlu kita lakukan? Karena dalam masa Prapaskah ini kita sedang memeriksa diri dan terus memeriksa diri. Jangan sampai terjadi justru kita sedang menghakimi orang yang bersungut-sungut karena perlakuan kita yang menindas mereka. Lalu pada saat orang tersebut menggugat atau melawan penindasan kita, dengan entengnya kita mengatakan bahwa mereka sedang bersungut-sungut. Dengan demikian sebenarnya kita sedang membungkam mereka sambil menutupi upaya penindasan yang kita lakukan. Lebih berbahaya lagi jika kita punya masa atau punya posisi yang bisa membantu kita memojokkan mereka. Sobat Samas, orang Farisi dan ahli Taurat pasti tidak ikut pesta yang dimaksud, karena mereka menganggap diri mereka lebih baik dari yang lain. Bahkan menganggap bahwa berkumpul atau bergaul dengan orang berdosa akan membuat mereka juga menjadi najis. Sehingga kemungkinan besar ayat 30-32 ini terjadi setelah pesta selesai. Di sana mereka mengkritik Yesus yang berkumpul dan bergaul dengan orang berdosa. Mengapa kali ini Yesus tidak mendiamkan saja ataupun menuruti kritik mereka itu? Karena kritik mereka itu salah. Yesus memang sedang membawa para pemungut cukai itu kepada pertobatan. Yesus bukan sedang berdosa bersama atau mengentertain para pemungut cukai itu. Karena itu dia menyebut para pemungut cukai tersebut sebagai orang sakit. Dalam arti sedang membutuhkan pengobatan atau kesembuhan. Kaum Farisi itu memposisikan diri mereka sebagai orang yang legalis dan penuh curiga, sehingga mereka mencari-cari kesalahan Yesus dan murid-muridnya. Mereka lebih sibuk dengan urusan kecil-kecil sehingga tidak mampu melihat kebutuhan keselamatan dari para pemungut cukai itu. Kaum Farisi itu bersungut-sungut terhadap sesuatu yang salah, namun Yesus memberikan koreksi dengan tepat.
Tuhan Yesus bukan sedang berargumentasi tentang haknya untuk makan dan minum dengan siapapun, meski dia bebas melakukannya. Apa saja yang bisa ia pertanggungjawabkan. Melalui jawaban yang diberikan Yesus, maka Yesus sedang menunjukkan betapa mereka yang sakit itu membutuhkan tabib. Tanpa tabib, mereka yang sakit ini bisa mati. Atau secara rohani mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Melalui penjelasan ini, Yesus sedang menyentuh kepekaan dan kepedulian mereka, agar mereka mau memahami pergumulan para pemungut cukai itu. Jika kita perhatikan lebih jauh, ada dua hal menarik yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama adalah digunakannya kata memanggil. Memanggil adalah sebuah tindakan aktif yang dilakukan kepada mereka yang sakit atau berdosa. Dalam proses memanggil terjadi kontak dan upaya mendekati, sehingga akan bisa tercapai hal yang kedua, yaitu supaya mereka bertobat. Para pemungut cukai itu bukanlah orang Farisi yang sudah kenal Allah, tetapi terus mencari kesalahan Yesus. Sehingga kalau dibalik, mengapa Yesus tidak makan bersama orang-orang Farisi? Jawaban singkatnya adalah karena mereka tidak merasa sakit atau memerlukan tabib. Maka mereka akan terus dan terus mencari-cari kesalahan Yesus. Sobat Samas, dalam masa Prapaskah ini, marilah kita memeriksa diri, agar jangan menjadi seperti orang Farisi yang terus merasa diri benar, suka mengkritik tapi tidak pernah memanggil. Dalam arti mendekati orang sakit yang membutuhkan tabib. Kalaupun belum siap untuk memanggil, setidaknya jangan menghalang-halangi orang untuk bertobat. Dalam pelayanan kita seringkali kelelahan karena banyaknya orang yang terus mengkritik tanpa mau mendekat dan dengan rendah hati terjun dalam pelayanan. Berhentilah untuk terus merasa bahwa diri ini benar. Berhentilah mengkritik, marilah bekerja. Di sekitar kita ada banyak orang sakit yang membutuhkan tabib. Biarlah mereka datang kepada Yesus yang memanggil mereka. Jangan menghalanginya. Mari kita bawa mereka kepada Yesus. Kita berdoa. Allah Sang Pengampun yang penuh hikmat, hidup kami terbuka seluruhnya di hadapan-Mu. Tak ada satupun yang bisa kami tutupi, termasuk segala sungut-sungut kami. Semuanya Engkau dengar. Ampuni dan bawa kami untuk memahami kasih Yesus, tabib di atas segala tabib. Karuniakanlah kepekaan dan kasih kepada sesama yang sakit, agar mereka dibawa dan disembuhkan oleh Sang Tabib Agung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.